Tapi sekali lagi nih, tanpa blockchain ataupun tanpa Bitcoin dan kripto-kripto lain sekalipun, money laundering tetap terjadi. Dan money laundering tetap bisa dilakukan oleh siapa? Negara. Oleh siapa? Oleh bank. Nah, jadi kalau mafia bekerja sama dengan bank, itu bisa terjadi. Jadi yo guys, balik lagi bareng Indra Ken, saya Indra Kesuma dan Setiawan. Yes. Jadi kali ini kita akan membahas tentang cryptocurrency ya, A to Z cryptocurrency. Karena si Setiawan ini kan trader binary option, binum squid ya. Nggak ngerti dia kripto, ngerti nggak kripto? Nggak, aku emang bener-bener awam sih soal kripto. Iya, Setiawam ya, memang awam dia. Jadi apa yang mau ditanya nih? Oke. Nah, pertanyaan paling dasar aja, aku ini emang seorang trader binary gitu kan. Yes. Dan sebenarnya apa itu kripto? Apa itu kripto ya? Jadi berbicara kripto kita harus flashback lagi sejarahnya. Awal kripto itu di tahun 2009. Jadi yang bikin kripto itu pertama adalah Bitcoin dulu. Bitcoin adalah kripto pertama. Nothing to do with Bitcoin. I just believe that somebody put that fictitious. Sama Satoshi Nakamoto. Satoshi ya? Tapi Satoshi itu bukan orang, community. Grup. Nah, jadi akhirnya sejarahnya seperti ini. Di 2008 terjadi krisis ekonomi. Karena dolar juga kemarin tuh tiba-tiba bukan turun sih, justru naik terhadap rupiah ya naik dia kemarin itu. Jadi ini krisis ekonomi yang mengimpact seluruh dunia. Jadi akhirnya ada orang yang memikirkan bagaimana supaya ini tidak terjadi lagi. Maka dibuatlah satu sistem keuangan yang decentralized, yang artinya tidak terpusat. Nah, kalau kita berpikir pakai logika, semua uang-uang kita ini kan terpusat di satu negara dan di bank. Contoh, lu punya uang di bank 1 juta, aku punya uang di bank 1 juta. Aku mau transfer uangku ke kamu melalui bank. Jadi duitku ku transfer 1 juta, punyamu jadi 2 juta. 2 juta. Sebenarnya duit kita nggak berpindah. Iya benar. Angka aja yang berpindah. Angkanya aja. Karena duit kita tetap di bank. Nah, sistem keuangan itu disebut centralized. Nah, makanya si orang ini, si komunitas ini, si Satoshi ini bilang nggak bisa seperti ini terus. Kalau seperti ini terus kita rawan terjadi yang namanya krisis. Terciptalah satu mata uang yang decentralized, yaitu Bitcoin pada saat itu di tahun 2009 yang tidak terpusat pada bank, nggak perlu negara. Semua orang bisa menggunakan mata uang tersebut untuk transaksi. Jadi kalau lu punya Bitcoin, aku punya Bitcoin, ya kita bisa transaksi tanpa melalui bank, tapi melalui satu network atau jaringan yang disebut blockchain. Nah, jadi ini sebenarnya adalah kemajuan teknologi. Perlu diingat, blockchain itu bukan kripto, tapi kripto itu pasti pakai teknologi blockchain. Nah, bicara blockchain kita jelasin lagi di sini. Erat kaitannya. Kalau lu mau tanya kripto itu apa, lu harus tahu blockchain dulu. Jadi blockchain itu, block itu apa? Block itu ya anggaplah block itu tembok. Chain itu rantai. Jadi aku kasih contoh sederhana. Kalau untuk kita menembus brankas yang sangat tebal nih, 10 lapis lah ya. Di dalamnya ada uang 100M. Kita tinggal tembus brankas ini satu, terus dapat 100M. Anggaplah brankas yang aku maksud itu adalah bank. Jadi sebenarnya bank itu aman, secure. Tapi kita tinggal tembus sistemnya, kita langsung bisa hacking. Bisa meretas ya? Bisa meretas. Makanya di tahun 2000-an itu ada orang namanya John apa aku lupa. Dia itu bisa meretas sistem keuangan di bank sehingga dia bisa mengubah angka yang ada di bank. Jadi kalau uangmu 1 juta, dia bisa buat uangmu jadi 100M angkanya. Dia retas, dia hacking sistem itu. Nah, tapi kalau blockchain, servernya itu ada jutaan. Terbagi-bagi atas namanya hash. Terbagi-bagi. Jadi kalau contoh, dia retas satu sistem, percuma. Dapatnya cuma 0, sekian. Dia retas lagi, ada jutaan sistem lainnya. Makanya dibilang blockchain ya? Makanya dia secure dan sangat aman. Nah, makanya dari situ, orang-orang mulai berpikir, wah, blockchain ini keren, teknologinya bagus. Nah, di sini ada timbul pertanyaan lagi, kan aku ada pernah dengar beberapa isu ya. Soal kripto ini emang mainan mafia gitu, dan uang yang ada di dalam itu bukan uang yang gimana ya, emang uang mafia gitu. Jadi tergantung pergerakan harga si kripto tadi tergantung sama si mafia ini tadi gitu. Itu bener gak sih? Oke, ada isu-isu beredar seperti itu. Karena gini, transaksi menggunakan blockchain ini kan aman. Cuman kendalanya adalah karena tidak centralized, tidak ada bank atau negara yang mengatur. Uang-uang ini jadi nggak tahu uang siapa. Jadinya memang erat kaitannya dengan isu money laundering. Tapi sekali lagi nih, tanpa blockchain ataupun tanpa Bitcoin dan kripto-kripto lain sekalipun, money laundering tetap terjadi. Dan money laundering tetap bisa dilakukan oleh siapa? Negara. Oleh siapa? Oleh bank. Nah, jadi kalau mafia bekerja sama dengan bank, itu bisa terjadi. Jadi ya namanya orang-orang yang mafia itu mungkin mereka udah anti hukum. Mereka udah powerful sekali. Jadi sebenarnya ya memang kelemahan blockchain adalah uang-uang yang beredar ini kita tidak tahu ini punya siapa. Tapi walletnya terlihat. Ini transparan ya. Jadi kalau ada orang kirim Bitcoin, 1000 Bitcoin lah let's say.
kita bisa tahu ada transaksi yang terjadi. Di blockchain itu semua transparan dan secure dan aman. Makanya waktu Elon Musk kemarin itu ngejual Bitcoin 10%, si Tesla-nya ngejual 10% dari Bitcoin yang mereka punya. Semua orang tahu. Jadi ini nggak bisa dibohongin gitu loh. Bahkan seorang Elon Musk ya? Iya, nggak ada. Maksudnya orang-orang gede yang punya nyimpan Bitcoin banyak, itu nggak bisa dibohongin. Karena transparansi itu. Jadi kita bisa ngeliat siapa sih yang punya Bitcoin yang banyak. Di blockchain semua transparan. Jadi bisa dikatakan Bitcoin ini adalah pionir. Pionir dari kripto-kripto di seluruh dunia. Dia yang pertama. Akhirnya muncullah koin-koin yang baru. Orang-orang mulai mengaplikasikan, mengimplementasikan teknologi blockchain dan membuat koin-koin baru. Muncullah ETH. ETH ini lebih keren dari Bitcoin. Karena transaksinya jauh lebih cepat. Dan dia itu bisa dikatakan lebih ramah lingkungan dibanding Ethereum ya? Iya, Ethereum. Dibandingkan dengan BTC. Nah, jadi sebenarnya lebih perfect, lebih sempurna. Tapi kelemahannya satu, dia unlimited supply. Jadi Jumlahnya kayak si BTC ya? tidak terbatas. Sementara BTC kan 21 juta. Terbatas ya? Ya, jadi bisa dikatakan Bitcoin ini adalah hasil dari pemikiran ratusan orang programmer yang pinter-pinter. Terbentuklah Bitcoin dan Orang-orang sekarang udah banyak kan koin-koin yang beredar dan project-projectnya bagus-bagus. Dan shitcoin bermunculan ya? Ya, kalau shitcoin itu kita udah bahas ya, itu namanya Ponzi money game. Mereka memanfaatkan hype-nya kripto untuk menipu orang. Akhirnya sebenarnya kalau kita lihat ya, kita bisa searching sendiri di Google, contoh apa itu ETH, apa projectnya seperti apa. Kita akan bisa melihat bahwasanya ini adalah kemajuan teknologi. Contoh seperti Ripple. Ripple adalah project yang bagus. Ripple itu projectnya adalah mereka itu pengen menaungi para remittance. Remittance itu seperti Western Union, orang-orang sebuah komunitas, sebuah perusahaan yang bisa mengirimkan uang ke luar negeri, lintas negara. Dan visi misi mereka adalah menciptakan network yang murah dan yang cepat untuk remittance. Jadi kalau kita mau kirim uang dari Indonesia ke Amerika, waktunya singkat dan biayanya murah. Itulah project mereka, jadi bagus sekali. Nah, makanya aku percaya sama XRP, Ripple. Jadi harga tokennya itu sekarang kan di angka 20 ribuan. Itu akan naik terus. Kenapa? Karena projectnya bagus. Suatu hari, semua bank itu pada waktunya akan bekerja sama Ripple. Nah, jadi hal-hal seperti ini sebenarnya kita bisa searching, kita bisa research, dan kita bisa pelajarin di internet. Dan kalau kita ngelihat ya, salah satu lembaga ataupun website yang bisa dikatakan paling terpercaya, paling oke, yang bisa kita ngelihat ranking dari koin itu adalah CMC, Coin Market Cap. Patokannya adalah CMC. Jadi kalau misalnya kita ngelihat coinmarketcap.com, kita bisa ngelihat tuh koin-koin dari ranking 1 sampai ranking yang paling akhir. Dan di situ kita juga bisa ngelihat project koin itu apa. Dan saat ini yang ranking 1 itu koin apa? BTC. BTC tetap Ranking 2 ETH, Ethereum. Ranking 3 sekarang adalah Binance. Loh, nggak Ripple ya? Bukan, Ripple ranking 4. Iya, dan disusul oleh yang berikut-berikutnya. Dan Doge sempat ranking 4 kemarin. Sempat ranking 4 ya? Iya. Karena di pump ya? Yes, Dogecoin. Dan Dogecoin itu adalah koin yang lucu-lucuan. Kita udah bahas juga di video gue yang sebelumnya. Jadi sebenarnya blockchain itu luas sekali. Bahkan yang aku tahu dan aku pelajarin soal blockchain belum terlalu dalam. Karena ini adalah teknologi. Sama halnya dengan internet. Internet itu juga luas. Tapi kita sebagai manusia mungkin tidak tahu secara teknis sebenarnya bagaimana cara kerja internet. Coba lu pikirkan, lu di Medan, lu nelpon saudara di Jakarta, bisa tersambung karena ada jaringannya. Bener. Tapi Ada secara jaringannya. teknis kita nggak tahu. sebagai Jaringan orang. itu disebut internet. Ada jaringan yang menghubungkan dari handphone lu ke handphone dia yang di Jakarta, bahkan di luar negeri. Baru bisa tersambung per sekian detik lu ngomong, dia langsung masuk. Jadi ketika lu ngomong halo, 0, sekian detik dia langsung denger halo. Sama halnya dengan blockchain itu sendiri. Jadi ketika aku kirim duit ke Amerika, kok bisa masuk duit itu? Lewat jalan tol ibaratnya. Jalan tolnya adalah blockchain itu sendiri. Sama halnya dengan internet. Cuman di tahun 90-an internet itu kan penerapannya masih jarang. Orang-orang masih bilang apa sih ini Apa sih internet? internet ya? Makanya kripto dan blockchain di tahun 2021 sekarang itu sama halnya dengan internet di tahun 90-an. 90-an ya. Karena orang-orang belum bisa dikatakan masih awam, belum mengerti, dan untungnya gue udah pelajarin duluan, gue udah kulik duluan, dan gue sih percaya cryptocurrency dan blockchain adalah future, adalah masa depan dari keuangan, adalah masa depan dari kemajuan teknologi. Nah, jadi kan kita udah bahas soal seluk-beluk si kripto A Yes. sampai Z-nya udah sampai. Nah, jadi tips untuk pemula itu, untuk memulai kripto itu apa aja? Nah, jadi kalau aku sendiri, aku udah berada di tahap, udah pernah jadi investor kripto, trader juga pernah, jadi miner juga pernah, mining. Miner udah pernah ya? Mining juga udah pernah. Jadi mining itu ibaratnya kita adalah memvalidasi transaksi. Jadi blockchain itu butuh mining sebagai server, butuh miner sebagai server ya. Jadi semakin banyak miner semakin bagus. Tapi miner ini juga isu lingkungan karena butuh VGA yang speknya tinggi. Oh, itu yang kita Dia- lihat di internet yang yes. satu ruangan itu isinya Iya. CPU. Dan semua itu isu lingkungan karena biaya listriknya gede. Makanya kemarin sempat ditentang. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, orang-orang udah tidak perlu melakukan yang namanya mining lagi. Karena ada yang namanya POS, yaitu Proof of Stake. Dan ini Cardano, salah satu koin yang
10 besar juga udah melakukan itu, dan tanpa harus pakai VGA yang levelnya tinggi lagi, kita udah bisa melakukan yang namanya staking. Ini namanya staking, bukan mining lagi. Beda ya? Kalau mining itu POW, proof of work. Jadi ini staking. Jadi kita hanya perlu memvalidasi dengan cara ya kita staking aja beberapa koin kita. Berarti the next level of mining lah berarti. The next level of mining yang ramah lingkungan. Dan kedepannya semua koin-koin akan mengikuti cara ini. Jadi kalau udah POS, sudah proof of staking ya, proof of stake dia gak akan merusak isu lingkungan lagi. Gak akan ada isu-isu lingkungan ya merusak segala macam, udah gak ada lagi. Jadi kalau untuk pemula, kalau kita mau jadi investor ataupun trader di cryptocurrency, kita butuh yang namanya daftar dulu di exchange. Benar. Jadi ada dua cara. Yang pertama kita pakai wallet, entah itu online wallet, trust wallet ataupun hardware wallet. Kita bisa membeli kripto ini. Nah, banyak sekali media-media ataupun exchange yang menyediakan platform jual beli kripto. Nah, tapi kalau misalnya di Indonesia yang paling gede itu Indodax dengan total user itu 3,5 juta. Nah, kalau di dunia yang paling gede itu Binance. Tapi Binance di Indonesia ilegal. Sama lah kayak Binomsky juga ilegal. Cuman kalau misalnya mau lebih gampang, lebih mudah untuk pemula sih aku sarankan Indodax. Lebih ya kita nggak dibayar nih, kita nggak dibayar Indodax nih. Ya. Alasannya kenapa? Karena yang pertama, dia hanya menggunakan satu pair, yaitu IDR, IDR ya? rupiah. Jadi rupiah. kita tinggal mendepositkan rupiah kita bisa beli koin-koin yang ada di Indodax. Oh, sekarang udah listing ya, sekitar 100 koin lebih lah. Kita bisa beli. Contoh kita mau beli BTC, ya udah kita masukkan aja, kita deposit rupiah kita beli BTC. Contoh kita beli BTC di harga 700 juta, ya kita beli dengan 700 juta. Tapi tidak perlu 700 juta, perlu diingat. Kita bisa beli sampai 0,00 persekian. Jadi nantinya lu punya duit 7 juta, lu bisa beli 0,01 BTC. Ya udah lu beli di harga 700 juta. Ketika dia naik jadi 800 juta, ya tadinya lu beli 7 juta jadi 8 juta. Jadi simpelnya adalah beli di harga murah, jual di harga mahal. Sesimpel itu. Jadi kalau profit dari Binomsky boleh tuh dipindahkan ke kripto. Beli koin-koin yang memang berpeluang, berpotensi untuk naik. Nah, koin-koin ini kita tahu dia bagus atau enggak dari mana? Dari project. Contoh seperti ETH. ETH suatu saat kalau menurut gua itu bisa menyaingi BTC jadi koin nomor 1. Kenapa? Karena dia bagus sekali. Dan banyak token-token yang membuat berdiri di atas ETH. Networknya si ETH. ETH kelemahannya satu, yang tadi unlimited supply dan mahal biayanya. Tapi nanti ketika ETH ini udah berevolusi menjadi ETH 2.0, harganya akan lebih murah. Nah, itu semua informasi kita bisa searching di mana? Kita bisa searching di YouTube, di internet, dan bahkan aku sering lihat baca-baca forum-forumnya luar negeri seperti Reddit. Nah, Reddit itu kaskusnya Amerika. Kita bisa ngelihat dan kita bisa pelajarin project mereka ini apa aja sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar kita beli, ikut-ikutan beli, ikut beli Dogecoin, beli aja, nggak seperti itu. Tapi kita harus mengerti sebenarnya apa yang kita beli. Berarti ada kayak fundamental kayak sahamnya. Benar. Cuma yang membedakan dari saham adalah token dan ataupun koin ini sebenarnya tidak terkoneksi langsung dengan proyek. Kalau misalnya saham, kita beli saham BBCA ya memang bisnisnya itu jelas, ada laporan keuangannya jelas. Sementara kalau token itu biasanya orang-orang melakukan ICO, Initial Coin Offering. Beda dengan IPO. IPO kan Initial Public Offering kalau di saham. Jadi ICO itu pada dasarnya adalah mengumpulkan uang untuk mendanai project. Jadi mereka jualan koin, jualan token untuk mendanai project mereka. Tapi kebanyakan orang tuh jahat. Mereka jualan koin, koinnya udah laku, udah ditinggalin ya. Jatuhnya jadi skema money game atau skema Ponzi. Itu yang terjadi di shitcoin ya? Yap, shitcoin itu nggak ada projectnya. Bayangkan, aku buat shitcoin, aku akan memberikan informasi kepada teman-teman gue sekitar, aku bikin shitcoin nih, lo beli aja ya. Habis itu kita bikin orang-orang FOMO, bikin orang-orang beli koin kita. Setelah beli ya, aku jual semua, hilang. Jadi itu adalah bisa dikatakan penipuan model baru gitu. Tapi bodohnya adalah kalian beli gitu. Ya, itu adalah penipuan sebenarnya. Bisa dikatakan penipuan karena nggak ada projectnya. Kecuali koin-koinnya benar-benar fundamentalnya jelas, projectnya bagus seperti Ripple, Cardano, BNB, ETH dan lain-lain. Banyak koin-koin yang biasanya koin-koin yang udah masuk CMC minimal itu ranking 200 ke atas. Oh, 200 ke atas udah bisa dibilang trusted lah ya. 200 ke bawah, bukan ke atas. Ranking 200 sampai ranking 1. Itu biasanya projectnya bagus. Tapi untuk Dogecoin sebenarnya itu lucu sih. Tapi Dogecoin itu kan sempat keempat. Ya karena banyak yang beli. Dogecoin awalnya kan untuk bercandaan, tapi setelah diseriusin oleh Elon Musk, bisa jadi nggak bercandaan lagi. Kalau market cap-nya udah sampai ribuan triliun, udah bukan bercanda bro, itu udah serius. Jadi sebenarnya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kalian mau dapatkan informasi yang lebih lengkap lagi tentang kripto, kalian bisa join aja sebenarnya channel gua di kursus trading kripto gratis. Jadi kripto ini adalah kemajuan teknologi yang keren banget. Kalau mau dipelajarin sih nggak ada habisnya. Jadi ya gue sih berharap ya blockchain ini akan applicable di masa depan, dan bahkan Korea itu sudah menggunakan teknologi blockchain untuk database KTP mereka. Jadi bayangkan under blockchain itu tidak akan ada yang namanya korupsi lagi. Kita pernah kan kemarin korupsi KTP, iktp. Benar, iktp. Karena nggak pakai blockchain. Bayangkan
aku yang punya bank BCA, aku bisa aja memanipulasi rekening-rekening di situ. Bisa aja kan. Jadi tidak transparan. Tapi kalau pakai blockchain semuanya jadi transparan dan no tipu-tipu. Nah, apakah Indonesia akan mengimplementasikan blockchain? Tidak tahu kita. Belum tentu. Tapi harusnya akan ada negara-negara maju yang sudah mulai melihat peluang ini. Karena ini bagus, secure dan juga transparan dan aman. Bayangkan kita pilkada pakai blockchain. Wah, Nggak akan ada kecurangan. nggak ada. Nah, kita lihat. Transparansi itu oke pasti. Negara mana yang duluan menggunakan pemilihan umum pilkada, Blockchain. pilih Blockchain. presiden, tapi pakai sistemnya blockchain? Kita tunggu aja. Intinya apa? Intinya sistemnya blockchain bisa diimplementasikan di semua lini bisnis, apapun itu. Jadi ya ini tinggal bicara waktu, 10 sampai 20 tahun ke depan blockchain akan sangat keren sekali dan mungkin semuanya akan pakai blockchain. Karena ini adalah kemajuan teknologi. Sama halnya dengan di tahun 90-an. Ada orang yang mengatakan semua orang akan menggunakan internet, diketawain. Sekarang kita nggak bisa hidup bro tanpa hidup internet, tanpa bro. internet, benar. Handphone kita semua itu tergantung di internet. Informasi semua juga internet. Dan internet udah sangat dekat dengan manusia. Bayangkan aja sekarang internet itu nggak ada dalam waktu 24 jam. Kacau. Stres pasti. Nggak bisa ngeliat Facebook, nggak bisa ngeliat Instagram, nggak bisa calling orang. Kacau. Padahal dulu nggak ada. Mungkin ya. Di masa depan kita beli rokok di depan warung bisa bayar pakai Bitcoin sih. Bisa jadi. Bisa jadi. Nggak ada yang nggak tahu ya. Nggak tahu kita. Kripto Ya. bisa jadi masa depan dari alat pembayaran dan blockchain bisa jadi masa depan dari Sama kejadiannya juga kayak ya payment sekarang udah banyak pakai OVO, Yes. GoPay segala macam gitu kan kita nggak tahu dulu. kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi. Jadi ya bisa jadi kripto jadi alat pembayaran di masa depan dan blockchain akan jadi sistem yang bisa menaungi semua lini bisnis di masa depan. Kita nggak tahu. Ya pokoknya untuk informasi lebih lengkap kalian bisa pelajarin dan bisa gabung di channel gua gratis Khusus Trading Crypto dan kedepannya khusustrending.com akan mengedukasi tentang kripto. Tinggal ditunggu aja. Kita akan lagi buat modul-modulnya dan kalian bisa belajar lebih dalam lagi. Dan jangan lupa juga di channel khusus trading crypto itu kita ngasihin sinyal-sinyal yang Yes, bagus juga. kita sih. rekomendasikan signal. Dan tapi ingat semua adalah resiko kalian sendiri Ya, ditanggung. benar. Kalian dapat duit, kalian profit juga kita nggak dapat. Iya. Kalian rugi adalah tanggung jawab masing-masing. Tapi kita nggak maksa kalian. Itu adalah saya merekomendasi berdasarkan technical Benar analysis. sekali. Itu dia. Oke guys, thank you so much. Jangan lupa subscribe dan follow Setiawan Mulia. Jadi di video-video dia belajar tentang analisis teknikal, binary option. Di video gua kalian bisa belajar tentang apapun. Semua. Kripto, tentang trading. bisnis, tentang trading, apapun itu. So guys, thank you so much sudah nonton video kali ini. Udah ngerti lah ya? Ya, sedikit banyaknya udah ngerti lah. Nanti kita ajarin lagi guys. Kita ajarin kalian semua supaya kalian makin paham tentang apa itu kripto. So guys, buat yang mau bergabung silahkan aja link gratis di bawah dan ingat hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan kami. Instagram kami yang asli itu cuman ya kalau gue yang verified. Kalau dia ya ini Instagram dia OTW. asli. Yang Iya. di luar itu semua fake. Hati-hati terhadap penipuan apalagi di Telegram ya. Semua link asli ada di deskripsi di bawah. So guys, thank you so much for watching this video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Indra Kens. Setiawan Mulia. Salam profit.